untuk menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. ...92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali saya Elvira Damayanti dapat kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Mutiara Pagi untuk edisi hari Selasa 16 Juni 2026. Di pagi yang penuh berkah ini kita akan mengulas tema yang sangat menarik pendengar, yaitu mengenai tingginya nilai iman yang sebenarnya. Dan saat ini kita juga sudah tersambung via virtual bersama narasumber kita, ada Ustadz Dr. Imron Taslim SP, SPD MSI MPD, selaku Mudir Ponpes Tadabbur Al-Quran dan dosen STIB Lampung. Assalamualaikum Ustadz. Dan untuk pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami pada hari ini melalui line telepon di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Selain itu juga bagi Anda yang sedang menyaksikan tayangan Mutiara Pagi pada hari ini di kanal YouTube kami Pro 1 Palembang, silakan tinggalkan komentar di kolom live chat. Dan setelah ini kita akan mendengarkan bersama paparan materi Mutiara Pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Baik, setelah ini kita akan menghubungi kembali Ustadz Imron Taslim yang akan memberikan paparan materi Mutiara Pagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Nasihatilah aku." Beliau bersabda, "Jangan marah." Kemudian orang itu mengulanginya beberapa kali dan beliau tetap menjawab, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Dalam kehidupan ini, seringkali kita merasa tidak cukup. Ketika satu keinginan terpenuhi, muncul lagi keinginan lainnya. Tanpa sadar, kita terjebak dalam sikap serakah, terus mengambil, terus menumpuk, tapi tak pernah benar-benar merasa puas. Padahal dalam Islam, kita diajarkan bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Hud ayat 6, Allah berfirman, "Dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya." Artinya, setiap manusia sudah memiliki bagiannya masing-masing. Maka ketika seseorang bersikap serakah, sesungguhnya ia sedang meragukan ketetapan Allah. Serakah juga bisa menjerumuskan pada keburukan. Kita mungkin mengambil hak orang lain, melanggar batas halal, bahkan mengorbankan nilai dan iman hanya demi menambah harta yang sebenarnya tak akan dibawa mati. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah kekayaan itu diukur dengan banyaknya harta benda,
tetapi kekayaan sejati adalah kaya hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kuncinya bukan menumpuk dunia, tapi merasa cukup. Bersyukur atas yang ada, bekerja dengan niat ibadah, dan memberi ketika mampu. Itulah jalan hidup yang diridhoi Allah. Mari kita belajar untuk tidak serakah. Karena sesungguhnya keberkahan lebih utama daripada jumlah, dan hati yang tenang lebih berharga daripada harta yang melimpah. Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih di Mutiara Pagi, yang hari ini akan membahas mengenai tingginya nilai iman yang sebenarnya. Bersama narasumber kita ada Ustadz Dr. Imron Taslim, SP, SPD, MS, IMPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Halo. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat, berkah selalu insya Allah. Baik, mohon izin Ustadz silakan untuk memberikan materi pembuka tema kita hari ini mengenai tingginya nilai iman yang sebenarnya. Silakan Ustadz. Terima kasih Mbak Pina. Saja berada, insya Allah kita semua mendapat berkah dari Allah SWT. Para pendengar yang sedang mencari karunia Allah, yang ada di rumah sakit atau yang sedang diuji oleh Allah SWT, kita doakan Allah. Baik, pendengar, kami masih mencoba menghubungi Ustadz Imron Taslim untuk memberikan materi pembuka pada hari ini dengan tema kita yaitu mengenai tingginya nilai iman yang sebenarnya. Anda bisa bergabung pendengar bersama kami di line telepon 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 79279090, serta Anda juga bisa bergabung bersama kami di live chat RRI Digital dan juga kanal YouTube Pro 1 Palembang. Kita kembali terhubung bersama Ustadz Imron Taslim. Izin Ustadz. Masya Allah. Izinnya baik. Baik, silakan Ustadz untuk melanjutkan kembali. Masya Allah, luar biasa. Para pendengar sekalian, betapa tingginya iman. Nanti pada saat kita di akhirat, kita akan melihat semua perbuatan kita. Maka pada hari itu manusia yang melihat apa yang mereka perbuat. Maka kedua tangannya itu orang-orang kafir berkata, itu sangat kaget. Oh, seandainya dulu katanya aku bisa menjadi tanah, aku tidak akan menderita. Masya Allah, luar biasa ya, ini luar biasa. Tinggi sekali iman itu. Orang-orang yang kafir dia ingin jadi tanah. Kenapa jadi tanah? Tanah tidak berbuat dosa. Tanah selalu memberikan tugasnya, di mana tugas dari Allah SWT sebagai pijaan di muka bumi ini dan mengeluarkan sumber rezeki itu. Tanah istiqomah dia. Dimanapun dia berada, tanah beristiqomah. Nanti orang-orang yang kafir itu, di dunia dia sayang dengan harta. Dia sayang dengan segalanya. Maka nanti di akhirat dia mengatakan, tukarkan saja. Dia meminta nukar dengan hartanya. Dia minta tukar sama anaknya. Maka Allah SWT menjelaskan di surah Al-Maidah. Sesungguhnya orang-orang kafir seandainya memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah lagi dengan sebanyak di bumi itu untuk menebus daripada imannya, niscaya Allah tidak akan memberikan. Masya Allah, luar biasa ya, tinggi sekali iman. Jadi dia mau nebus dengan hartanya pun tidak akan bisa. Kalau sekarang orang sayang dengan hartanya, wah sayang dengan hartanya, demi kehidupan begini
demi begini, demi begini. Nanti orang-orang yang kafir, ya, dia mau menebus dengan segala hartanya, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Bahkan nanti di akhirat itu dia mengatakan bahwasanya, ya, sesungguhnya orang kafir itu dalam kekafirannya tidak akan diterima dari seorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi ini, ya, sekiranya dia hendak menebus dari dengan kesalahan mereka, mereka tidak akan diterima, tidak akan diterima, dan mereka tidak ada penolong. Maka di sini jelaskan, seorang bapak tidak bisa menolong anak, seorang anak tidak bisa menolong bapak. Di dunia, seorang anak akan menolong bapaknya, memperjuangkan bapaknya. Seorang bapak akan menolong anaknya. Begitu tingginya nilai seorang anak dan seorang orang tua. Namun nanti di akhirat, bapak tidak bisa menolong anak dan anak tidak bisa menolong bapak. Masya Allah, ini luar biasa ya betapa tingginya. Bahkan nanti di akhirat, pada saat orang-orang yang kafir itu akan dimasukkan ke neraka, dia berkata, "Ya Tuhanku, jangan masukkan aku ke neraka. Masukkan saja anakku, masukkan saja istriku, masukkan saja orang-orang yang pernah berbuat baik kepadaku atau yang pernah aku buat baik kepadanya." Oh Allah, ini dia tidak mau dimasukkan. Maka di surah Az-Zumar 47 itu menjelaskan dia minta tukar dengan anaknya, minta tukar dengan istrinya. Di dunia dia sayang dengan anak. Di dunia dia sayang dengan istrinya. Di dunia dia sayang dengan pasangannya. Nanti di akhirat dia tidak sayang lagi. Bahkan dia katakan, masukkan saja anakku. Di dunia, daripada anak saya menderita, lebih baik saya menderita. Ya, tapi nanti di akhirat dia tidak sayang lagi. Betapa tingginya iman ini. Masya Allah, ini luar biasa. Para pendengar sekalian, bahwasanya orang beriman itu yang punya syarat, ya, punya syarat, yaitu ada 5 syaratnya. Allah jelaskan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman jika disebut nama Allah gemetar hatinya. Jika dibaca adalah bertambah imannya, hanya kepada Allah bertawakal, dia sholat dan dia bersedekah. Ini luar biasa, ini luar biasa. Nah, para pendengar sekalian, kalau kita sudah tinggi iman, juga di dunia Allah jelaskan, perbaiki iman. Nanti Allah perbaiki juga kehidupan. Perbaiki imanmu, perbaiki kedekatanmu pada Allah, nanti Allah akan permudahkan semua urusanmu. Ini luar biasa. Jadi konsep kita di dunia itu hanya pepet Allah. Minta saja kepada Allah. Ya, yakin saja kepada Allah. Dan salah satunya, kita jangan berharap kepada manusia. Termasuk kita kasih contoh, misalkan Mbak Pina punya uang dihutang orang 100 juta. Sedangkan Mbak Pina ini butuh uang 50 juta. Mbak Pina cuma minta pada Allah, ya Allah permudahkan rezekiku, aku butuh uang 50 juta. Tidak usah kita, ya Allah semoga si A yang berutang sama saya membayar utang itu sehingga aku bisa begini. Kita jangan mengatur Allah. Biar Allah yang memberikan rezeki pada kita. Maka Allah katakan, ma uridu rizki wa ma uridu ayadurun. Aku yang memberi rezeki itu. Aku yang mengatur rezeki itu. Aku yang melapangkan rezeki. Dan aku yang menyempitkan rezeki. Pepet saja Allah. Dekat pada Allah. Insya Allah Allah akan permudah. Dan tinggikan iman kita. Kuatkan iman kita. Yang punya keyakinan yang luar biasa. Insya Allah berkah. Insya Allah kita kembali kepada Mbak Vina kembali. Baik Ustadz, dan pendengar kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 79279090. Kita ke pesan WhatsApp terlebih dahulu Ustadz, ini ada WhatsApp masuk Baik. dari Pak Maherdo di Palembang. Mau tanya Pak Ustadz, amalan-amalan atau puasa apa yang baik untuk di bulan Muharram ini? Apa yang dilakukan kita sudah merasa benar, namun sesungguhnya di mata Allah juga benar. Terima kasih Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Amalan-amalan apa yang harus kita lakukan di bulan Muharram ini? Amalan yang tetap istiqomah kita amalkan ada 3.
ya itu istiqomah. Ditambah dengan puasa-puasa sunnah di bulan Muharram ini. Silakan saja. Tapi 3 ini jangan tinggal. 3 ini tinggal. Apa amalan itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di suratnya Fatir. Suratnya 35 ayatnya 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Maka Allah akan memberikan jaminan yarjuna tijaratan lang tabur. Pertama, amalan kita tiada hari tanpa membaca kitab Allah. Tiada hari tanpa sholat. Kita perbanyak sholat kita. Termasuk sholat sunnah, ba'diyah qobliyah, sholat tahajud, sholat duha, ya sholat tobat silakan. Yang kedua, itu innallazina itu kitab Allah, baca kitab Allah. Ya, kita harus ngaji. Ngaji bukan hanya membaca Arab, itu membaca Al-Qur'an namanya. Itu membaca Al-Qur'an, baca Arab. Kalau ngaji itu mengkaji. Ya, seperti ini kita mengkaji, di radio ini kita mengkaji, yang kita sampaikan ayat-ayat Allah. Sehingga Al-Quran itu menjadi ilmu, bukan menjadi lambang Islam. Al-Quran itu bukan menjadi disairkan, tapi benar-benar menjadi ilmu. Masya Allah, luar biasa. Yang ketiga, wa'anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Kita harus banyak bersedekah. Ya, bagaimana sedekah itu? Baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Sekarang buka radio, dengarkan radio, bersedekah. Kemana bersedekah? Ada uang 1.000, masukkan dalam kotak, masuk dalam kaleng. Ini untuk bersedekah. Untuk bersedekah, berinfak nanti. Nanti uang itu bisa setelah banyak, setelah ada keluarga datang, orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan fisabilillah berikan pada itu. Jadi kita tuh berinfak nanti, utama itu orang tua dulu. Jangan kita ngumpul uang celengan pagi, banyak-banyak satu kaleng, dikasih ke sana kemari. Orang tua nggak dikasih, nggak bisa itu. Di orang tua dulu. Tapi kalau kita ada uang lain tuh orang tua, boleh untuk celengan tadi untuk orang lain. Ini kadang-kala uang di celengan sudah banyak, itu dikasihkan kepada orang lain. Dikasihkan kepada siapa, Jumat berkah ke apa, boleh itu bagus. Tapi sebenarnya orang tua dulu. Kerabat, anak yatim, baru orang miskin. Baru nanti kepada fisabilillah. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, disambah dengan puasa sunnah yang dianjurkan di cerita dari Nabi kita. Insya Allah. Kalau 3 ini kita lakukan, Allah akan memberikan hadiah yarjuna tija rotalang tabur. Kamu tidak akan menjadi orang yang rugi. Masya Allah, luar biasa. Baik, kita terima telepon terlebih dahulu di Mutiara Pagi pada hari ini. Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vina, Mutiara Pagi. Ibu Hutri ya? Iya, betul Baik. sekali Mbak Vina. Silakan Ibu. Iya. Bagaimana Mbak Vina? Silakan. Iya, Ibu Hutri. Silakan Ibu Hutri. Oh iya, kayaknya suaranya agak putus-putus tadi. Maaf ya. Iya, saya sapa dulu untuk Pak Ustadz Imran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Utri. Sehat selalu, Bu Utri. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya bersama keluarga sehat. Saya juga doakan kepada Pak Ustadz sekeluarga, mudah-mudahan ya sehat selalu dan juga diberikan rezeki dan berbahagia bersama keluarga. Amin. Oke Pak Ustadz, saya mau menanyakan kepada Pak Ustadz tadi masalah temanya ya. Meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan lisan, membukti melalui amal, perbuatan, diyakini dalam hati, diikrarkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan yang baik bagaimana dalam Islam dan Al-Quran. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Hutri. Baik Ustadz, pertanyaan dari Ibu Hutri mengucapkan lisan dan juga
mengamalkan dengan perbuatan bagaimana pandangan Islam dan Al-Quran, Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, Bu Utri dan pendengar sekalian, bahwasanya iman itu harus tiga dimensi dia. Pertama, iman itu diucapkan. Sesudah itu diyakini dengan hati. Yang ketiga, dilaksanakan. Maka iman itu ibarat tungku, kita masak nasi, tungkunya 3. Kalau tungkunya 2, itu gaya, goyang. Nggak bisa. Coba ambil nanti tiang 1, tiang 2, kita masak, nggak bisa jalan. Tapi kalau besinya tiangnya 3, maka tidak akan goyang. Pertama, diucapkan. Ya, seperti kita ucap, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita mengucapkan, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Yakin. Yang kedua dalam hati. Kalau kita sudah mengatakan Tuhan kita cuma Allah, ingat janji-janji Allah. Apa sih janji Allah? Allah katakan, fadkuruni askurkum, waskuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kamu kepadaku, jangan ingkar terhadap nikmatku. Ingat, kita harus ingat selalu kepada Allah. Yang kedua, janji Allah katakan, tolonglah agama Allah, nanti Allah akan menolongmu. Yang ketiga, Allah punya janji bahwasanya jika kamu berdoa, aku kabulkan. Maka kalau kita ada perlu apa-apa, minta saja kepada Allah. Kita tidak boleh berharap dengan manusia. Contoh, wah ini ada Bapak Wali Kota, ayo kita datang. Siapa tahu nanti dapat amplop dari dia. Gak usah. Wali kota tidak punya uangnya dan tidak punya hak untuk memberikan kepada kita. Yang punya hak memberikan rezeki pada kita adalah Allah. Namun, Allah akan memberikan rezeki itu dia lewat pelantara. Pelantaranya siapa? Boleh wali kota, boleh Pak Lurah, boleh Pak RT, boleh apapun. Itu pelantarannya saja. Jadi, kalau dalam hati, benar-benar hati kita terpaut kepada Allah, bukan terpaut kepada manusia. Bukan terpaut pada manusia. Yang ketiga, dilaksanakan. Ya, bagaimana pelaksanaan iman? Allah jelaskan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu jilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman itu disebut nama Allah, gemetar hatinya. Jika dia disebut nama Allah, ya gemetar hatinya, Allahu Akbar, dia gemetar. Dia ingat kepada Allah. Ya, dia melaksanakan sholat. Dibaca ayat Allah bertambah imannya, dilaksanakan, ditambah iman, diyakini lagi pada Allah. Hanya kepada Allah bertawakal, tidak ada tempat aku meminta, tidak ada aku menolong, cuma Allah yang menolongku. Dia sholat dan dia sedekah. Nah, itu pelaksanaannya. Jadi, kalau mau melihat orang beriman sebenarnya, bagaimana sholatnya, bagaimana sedekahnya. Kalau dia sholat saja, tidak sedekah, nehi, belum cukup. Ya, kalau dia sedekah saja tanpa dia sholat belum cukup. Jadi sholat sedekah ibarat jalan kaki di kaki 2. Maka dia cukup menuju iman itu. Masya Allah luar biasa. Terima kasih Mbak Utri dan pendengar sekalian. Baik, kita kembali terima telepon pendengar di 369977 atau Anda juga bisa hubungi kami di line telepon di WhatsApp di 082179279090. Ini ke pertanyaan WhatsApp Ustadz ada dari Pak Romli Jamal di Muara Damai. Pertanyaannya, kita menyadari kalau orang tua kita terkadang lalai ingat kepada Allah karena ingin memenuhi kebutuhan kita. Akan tetapi dia sudah meninggal dunia. Lalu kita sebagai anak, apa yang dapat kita lakukan agar orang tua kita kelak ada pahala? Karena bila nanti dipanggil di padang mahsyar, kita disibukkan dengan diri kita sendiri. Padahal dulu orang tua kita sedikit ibadah. Agar banyak juga pahalanya, harus apa yang kita lakukan di dunia? Mohon penjelasannya Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, dari WhatsApp, dari Masya Allah ini luar biasa bagaimana kita menyelamatkan orang tua kita. Untuk menyelamatkan orang tua kita, kita hanya bisa menolongnya seketika kita di dunia. Maka di hadis yang sahih bahwasanya seketika anak Adam itu wafat, maka terputus semua amalannya. Kecuali, apa kecualinya? 1 amal jariah, yang 2 anak yang soleh, yang ketiga
ilmu yang bermanfaat. Ustadz, orang tua saya tidak punya amal jariah. Dia belum mengerti dengan amal jariah atau dia belum mampu. Pasti ada amal jariah dia. Karena manusia pasti melakukan kebaikan-kebaikan. Memberikan contoh pada orang, memberikan nasihat pada orang, itu sudah amal jariah. Ya. Dan juga ilmu bermanfaat, dia mengajarkan. Dia mengajarkan bapak makan. Nah, makan yang baik, makan tangan kanan. Tidak boleh tangan kiri. Begitu bapak makan tangan kanan, orang tua dapat pahalanya. Jegar, dapat pahalanya. Ya. Nah, sholat. Begitu bapak sholat, orang tua dapat. Jegar, dapat semua. Jadi dia sekarang panen. Maka dijelaskan di surah Al-Imran itu, dia bergembira-girang hati terhadap orang yang masih tinggal di dunia. Karena kita anaknya sebagai aset bagi dia. Nah, para pendengar sekalian, Allah jelaskan juga bahwasanya bagaimana cara kita menyelamatkan orang tua kita, kita berdoa. Doanya apa? Bukan Rabbi firli wali walidaya. Doanya doa contoh Nabi Ibrahim. Apa doanya? Surah Ibrahim 41. Rabbana firli wali walidaya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Tuhanku, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Ya, bukan Rabbi firli wali walidaya. Wali 1723 itu dia kalau masih hidup boleh. Ya, tapi kalau sudah meninggal, fokus ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Rabbana firli wali walidaya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya. Bagaimana kalau kita belum hafal ayatnya? Cukup kita mengatakan, ya Allah ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan dosa kaum muslimin. Ya, cukup dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau bisa, karena ini doa dalam Al-Quran, usahakan dalam bahasa Arab. Agar kita tidak salah konteksnya. Tidak melenceng dari konteksnya. Kalau kita kadang belum tahu tidak bahasa Arab nantinya, kadang takut melenceng dari konteksnya itu. Ya, takut melenceng dari konteksnya, kita kembali bersatu dengan bahasa Arab. Namun doa bahasa Indonesia juga boleh. Kalau tidak ada di Al-Quran, boleh dengan bahasa Indonesia. Insya Allah berkah. Baik pendengar, kita terima telepon kembali di 369977. Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Mbak Alvina dan Mayanti. Baik, Pak Zakaria, silakan Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat Ustadz ya bersama kita semua. Begini Ustadz, saya mau Amin. tanya Ustadz, ini bahwa pada waktu Rasulullah itu mau berhijrah kan, dia dikepung sama orang-orang Quraisy Ustadz. Jadi Ya. Jadi dijelaskan di ayat 9 itu bahwa Allah melindunginya ya di depan, di belakang dan seterusnya. Ya, pertanyaan saya, apakah Rasulullah itu sebelum keluar itu membaca surat Yasin ayat 9 itu, ataukah surat itu hanya menjelaskan bahwa Allah melindunginya pada waktu dia keluar dari kepungan kaum kafir Quraisy itu mau berhijrah itu? Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Semoga berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Zakaria di Kenten, silakan Ustadz. Ya, jadi Allah itu melindungi dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Sehingga pada saat itu orang tidak bisa melihat bahwasanya Rasul itu seperti itu. Pertanyaannya, apakah pada saat itu Rasul membaca surat Yasin? Begini. Kita lihat dari teksnya, itu teks ada di surat Yasin. Itu Allah menjelaskan. Allah menjelaskan kepada kita dan menjelaskan juga pada Nabi bahwasanya Nabi itu dilindungi oleh Allah. Sehingga orang tidak bisa. Pertanyaannya, apakah dia membaca surat Yasin hari itu? Ya, apakah dia membaca surat lain? Nah, kembali kepada teks dan konteksnya, itu tidak ada ayat menjelaskan bahwa sesungguhnya pada saat itu Rasul itu membaca Yasin. Tapi pada saat itu Rasul itu mohon perlindungan kepada Allah. Mohon perlindungan kepada Allah. Dan Allah jelaskan di surat Yasin. Nah, maka dari bahwa Yasin itu ada suatu penjelasan yang sangat dasar. Bagaimana caranya bahwasanya kita itu minta pertolongan kepada Allah. Ya,
Caranya pertama yaitu Allah jelaskan fadkuruni askurkum waskuruli wala takfurun. Ingat kepada Allah. Ingatkan bahwasanya segala kejadian adalah ujian dari Allah dan ingatkan bahwasanya segala keputusan adalah kehendak Allah, adalah SOP-nya Allah yang berjalan. Begitu kita ingat kepada Allah, meyakini kehadiran Allah, maka Allah jelaskan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Jadi tidak ada yang menjelaskan itu pada saat itu Rasulullah itu membaca surat Yasin itu. Tapi belum dapat itu. Yang jelas Rasulullah itu ingat kepada Allah merupakan suatu hak Allah untuk mengingat kita. Insya Allah berkah. Baik, pendengar kami masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090 serta melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang, serta Anda juga bisa berikan pertanyaan melalui live chat RRI Digital. Kembali bergabung bersama kami. Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Baik, terputus pendengar, kami masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977. Kita ke pesan WhatsApp terlebih dahulu, Ustadz dari Ibu Nurlela di Pak Jo. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, di zaman sekarang banyak godaan dan juga distraksi. Bagaimana cara kita menjaga iman agar tetap kuat di tengah lingkungan yang kadang kurang mendukung Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, bagaimana cara kita menjaga iman di tempat yang kurang mendukung? Allah telah memberikan informasi pada kita. Bersamalah orang-orang yang benar. Maka di surat 9, 119 itu bahwasanya bersamalah orang yang benar. Jika orang itu tidak ada benarnya, tidak ada yang harus kita contoh dengan dia, tinggalkan dia. Tinggalkan. Dan bagaimana kalau kita melihat orang yang suka berbicara tidak baik, tinggalkan dia. Ataupun orang yang suka menjelek-jelekan kita, tinggalkan dia. Karena ada perintah dari Allah surah Az-Zumar ayat 9, ayat 10-11, bahwasanya tinggalkan orang yang berkata tidak baik tentang orang lain atau tentang dirimu, nanti urusan aku yang mengaturnya. Masya Allah, ini luar biasa. Tapi kalau kita tetap nimbrung di orang yang tidak benar, sudah ada larangan dari Allah, jangan bersama tidak benar, maka risikonya ditanggung sendiri. Tapi kalau kita tinggalkan orang yang tidak benar, maka Allah akan bersama kita. Itu gampang sekali. Nah, caranya kita bersama orang yang benar. Bagaimana cara dengan orang yang benar? Ikuti orang itu. Dia ikut kajian tidak? Kalau dia ikut kajian berarti dia berilmu. Insya Allah dia akan benar. Dia akan benar. Tapi kalau tidak pernah ikut kajian, dia tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu. Maka orang yang tidak punya ilmu itu bukan untuk menjadi pembimbing kita, tapi dia itu butuh dibimbing. Butuh dibimbing ya. Karena banyak sekali orang mengaku Islam, tapi dia tidak ngerti ilmu Islam. Banyak sekali orang yang membaca Al-Quran, tapi tidak paham apa isi Al-Quran itu. Banyak sekali orang yang hafal Al-Quran, tapi hanya menyairkan saja. Tidak berbuat sesuai dengan schedule-nya Al-Quran. Tidak berbuat seperti SOP-nya Al-Quran. Insya Allah kita yang mendengar radio pagi, setiap pagi, disampaikan oleh beberapa ustadz, itu adalah kita mengaji namanya. Mengaji Al-Quran. Karena apa yang disampaikan itu, insya Allah kebaikan semuanya dari Al-Quran. Karena kalau itu kebaikan, pasti ada ayat dan suratnya. Kalau ada larangan, pasti ada ayat dan surat. Karena tidak ada ayat suatu kebaikan tanpa tertera di Al-Quran. Dan tidak ada suatu kejahatan tanpa tertera di Al-Quran. Masya Allah, ini luar biasa. Baik, kita kembali terima telepon terlebih dahulu di 369977. Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Sarkawi di Banyuasin 3. Baik, silakan Pak Sarkawi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Koyung.
Ini yang mau saya tanyakan seorang khotib. Masalah khotib, Ya. setiap Jumat itu pasti nyuruh menyuruh orang berlaku jujur. Seperti yang Ya. dibacain kalau tidak salah, An-Nahl ayat 90. Tapi kelakuannya tidak Ya. sesuai dengan ucapannya itu, dengan ayat ini. Bagaimana ya Pak Ustadz? Ya. Demikian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Sarkowi. Silakan Ustadz. Khotib selalu mengatakan nggak jujur. Bertakwalah kepada Allah, tapi dia nggak jujur. Ya, maka di surah An-Nahl 90 tadi Pak Sarkowi menjelaskan bagaimana kalau dia tidak jujur. Kadang-kadang dia ngajak khotib dia jujur. Gitu. Ini permasalahannya. Maka dijelaskan di surah 61 ayat 2, Allah sangat membenci orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak berbuat. Allah benci pada orang mengatakan sesuatu tapi tidak berbuat. Nah, contoh tadi dia mengajak orang jujur tapi dia tidak jujur. Dia mengajak orang sedekah, dia tidak sedekah. Kan terjadi kadang-kadang kita di Jumat itu karena sedekah masukkan kotak infak ya. Masuk kotak infak, dia sendiri nggak ngimpak. Ya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan dan memberikan bantuan kepada kerabat, dan dia melarang kamu melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu mengambil pelajaran. Pertama, kalau dia menjelaskan bahwasanya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, ya bahwasanya dia mengajak kamu jujur berlaku baik ya. Tapi dia tidak. Allah jelaskan kaburat mahtan. Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Sangat benci perbuatan itu. Allah sangat benci. Ya, sangat benci. Ya, ini biasanya disampaikan di terakhirnya khotib ya. Ya, ini sebagai tambahan saja. Kalau untuk khotib tambahan saja. Kalau tidak nyampai, kalau tidak hafal ini juga boleh. Khotibnya masih sah juga. Ya. Tapi resiko seorang khotib tadi ya. Dia di surah 61 ayat 2 dan 3. Ya, Allah sangat membenci orang yang mengatakan tapi tidak berbuat. Insyaallah berkah. Baik, mohon izin Ustadz karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami persilakan Ustadz untuk menyampaikan materi penutup pada hari ini. Silakan Ustadz. Masya Allah luar biasa para pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada. Ini luar biasa. Bahwasanya tingginya adalah iman. Pertama, orang-orang yang beriman itu Allah akan tata dalam pembicaraannya, kehidupannya, dan keluarganya juga. Dan orang-orang beriman nanti dimatikan dengan cara baik, dengan cara sempurna. Dan orang-orang yang beriman di kubur aja dijaga oleh Allah SWT. Dan orang yang beriman begitu tingginya kemuliaannya, maka Allah memberikan bayangan. Andai kata orang ingin menebus imannya nanti di akhirat dengan satu bumi emas ini, ditambah satu bumi lagi, tidak akan bisa ditebus. Betapa tingginya nilai iman itu. Masya Allah luar biasa. Mari kita tingkatkan iman kita pada Allah SWT, ketakwaan kita. Insya Allah kita mendapat berkah dari Allah SWT. Kelak kita berjumpa di surganya Allah SWT. Masya Allah luar biasa. Saya Ibnu Taslim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian sudah Mutiara Pagi kita pada hari ini dengan tema tingginya nilai iman yang sebenarnya. Bersama narasumber kita ada Dr. Imron Taslim, SP, SPD, MSI, MPD. Terima kasih banyak Ustadz, sehat selalu Ustadz. Masya Allah, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga pendengar tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti kita akan menyimak Warta Berita Palembang bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.